Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tak terasa kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, yang berarti sebentar lagi kita akan memasuki bulan Syawal dan menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri. Maka konten kita kali ini akan menyambung pembahasan tentang puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal sebagaimana yang sudah kami janjikan di video sebelumnya. Tayyib. Tema kita kali ini akan membahas tentang puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Ada sebuah pertanyaan. Apakah puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal itu puasanya itu harus berturut-turut 6 hari ataukah boleh berselang-seling? Ini pertanyaannya. Baik. Di sini kami akan mencoba menghadirkan jawabannya. Mengenai puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal itu boleh dikerjakan dengan selang-seling atau tidak sekaligus, walaupun yang paling utama adalah langsung ataupun berurutan. Maksudnya sangat bagus jika dilakukan dengan berturut-turut langsung 6 hari, tetapi juga boleh berpisah-pisah. Misalnya sehari puasa, sehari berbuka, boleh. Atau 2 hari puasa, 2 hari berbuka, dan seterusnya, boleh. Atau sehari puasa, 2 hari atau 3 hari berbuka, itu pun juga boleh. Asalkan jangan berbukanya itu sampai 1 minggu. Dalam arti sehari puasa lalu seminggu berbuka, lalu disambung lagi puasa hari yang kedua, berbuka lagi selama seminggu, baru disambung lagi puasa hari yang ketiga, kemudian berbuka lagi, begitu seterusnya. Intinya berbukanya itu atau tidak berpuasanya itu terjeda selama 1 minggu lamanya di antara masing-masing hari yang 6 itu. Maka ini menurut pendapat pribadi saya, walaupun mungkin tidak ada disebutkan ulama di dalam kitab manapun. Ingat ya, sekali lagi, ini menurut pendapat pribadi saya. Maka puasa 6-nya itu tidak sah. Kenapa? Karena kan sebulan cuma ada 4 minggu. Kalau puasa 6 hari itu seminggu sekali, maka puasanya cuma 4 hari, bukan puasa 6 namanya. Benar gak? Mikir ya. Oke, kita kembali ke pokok pembahasan. Ada disebutkan ibarah yang berbunyi, wa yahsulu aslu sunnati bi shaumiha mutafarriqatan walakin shaumuha bil wila'i ma'a tawaliha aula min tafriqiha. Dan bisa didapatkan pahala puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal itu dengan berpuasanya secara berpisah ataupun bahalat hari. Tetapi mempuasakannya dengan berturut-turut itu lebih utama, lebih baik dari memisahnya atau bahalat-halat. Berikut sedikit uraian keistimewaan puasa 6 hari di bulan Syawal dan tata caranya. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal kana kasyamid dahri. Rawahu Muslim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpuasa penuh di bulan Ramadan, kemudian ia sambung dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti ia berpuasa selama 1 tahun. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalil ini yang dibuat pijakan kuat oleh mazhab Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan Abu Daud tentang kesunahan menjalankan puasa 6 hari di bulan Syawal. Sedangkan menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah memakruhkan menjalaninya dengan argumen agar tidak memberi prasangka akan wajibnya puasa tersebut. Para pengikut kalangan Syafi'i menilai yang lebih utama menjalaninya dengan berurutan ataupun secara terus-menerus mulai hari kedua Syawal sampai hari 6 hari berikutnya. Namun andaikan dilakukan dengan berpisah-pisah atau dilakukan di akhir bulan Syawal pun juga masih mendapatkan keutamaan sebagaimana hadis di atas. Ulama berkata,
Alasan menyamainya puasa setahun penuh itu berdasarkan bahwa satu kebaikan menyamai 10. Artinya satu kebaikan balasannya 10 pahalanya. Dengan demikian bulan Ramadan menyamai 10 bulan lainnya. 1 bulan kali 10 sama dengan 10 bulan. Dan 6 hari di bulan Syawal menyamai 2 bulan lainnya. 6 kali 10 sama dengan 60 atau 2 bulan. Maka jumlah semuanya 10 bulan tambah 2 bulan sama dengan 1 tahun. Kemudian ada satu masalah. Puasa Syawal bersamaan qada puasa Ramadan. Nah, ini bagaimana masalahnya? Diperbolehkan menggabung niat puasa 6 hari bulan Syawal dengan qada Ramadan menurut pendapat Imam Ramli, dan keduanya mendapatkan pahala. Sedangkan menurut pendapat Abu Makhramah tidak mendapatkan pahala keduanya, bahkan tidak sah. Qala syaikhuna ka syaikhihi, berkata guru kami seperti guru beliau, walladzi yattajihu annal qasda wujudu shaumin fiha fahiya kattahiyyati fa inna wat tatawwu'a aidan hasala wa illa saqata anhu talab. Pendapat yang memiliki wajah penyengajaan dalam niat dalam masalah ini adalah adanya puasa di dalamnya. Maka sama seperti salat tahiyatul masjid, bila diniati kesunahan maka kedua-duanya juga mendapatkan pahala. Bila tidak diniati maka gugurlah tuntutannya. Wa qawluhu kat tahiyyati ay fa innaha tahsulu bi fardin aw nafli ghairiha li'anna al-qasda syughulul buq'ati bit ta'ati wa qad wujidat. Dan perkataannya seperti salat tahiyatul masjid, artinya salat tahiyatul masjid itu bisa ia dapatkan saat ia menjalani kewajiban salat fardu atau sunnah lainnya. Karena tujuan niat dalam salat tahiyatul masjid itu adalah terdapatnya aktivitas ibadah di dalam masjid, dan ini sudah terjadi ataupun sudah ada. Qauluhu fa inna wat tatawwu'a aidan ay kama annahu nawal fardha. Dan perkataannya jika ia meniatkan mengerjakan kesunahan maka sama halnya saat ia niati ibadah fardu. Wa qauluhu hasala ay tatawwu'u wal fardu ay thawabuhuma. Perkataan kedua-duanya juga mendapatkan, artinya mendapatkan pahala puasa sunnah dan puasa fardu. Qauluhu wa illa ay wa illam yanwi tatawwu'a bal nawal fardhu faqat. Perkataannya bila ia tidak meniati artinya ia tidak berniat puasa sunnah tapi hanya niat puasa fardu saja. Wa qawluhu saqata anhu talab ay bit tatawwu'i lindirajihi fil fardhi. Dan perkataannya maka gugur tuntutannya, artinya tuntutan puasa sunnahnya karena telah tercakup atau termasuk dalam puasa fardu. Jadi kesimpulan dari pendapat di atas tadi, jika seumpama kita masuk ke dalam masjid maka kita disunnahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Tetapi apabila kita mengerjakan sholat fardu ataupun sholat sunnah selain tahiyatul masjid dan tidak berniat sholat tahiyatul masjid, maka kita tetap mendapatkan pahala sunnah sholat tahiyatul masjid tersebut. Sama halnya jikalau kita mengqadha puasa Ramadan di bulan Syawal, maka menurut pendapat Imam Ramli, jikalau kita meniatkan keduanya, maksudnya berniat mengqadha serta sunnah Syawal, maka kita akan mendapatkan pahala keduanya. Dan kalau kita niat qadha saja tanpa sunnah Syawal, maka seperti itu pun kita tetap mendapatkan keduanya karena kita mengqadha puasanya itu di bulan Syawal. Kemudian zahiru hadithi wa atba'ahu sittan min Syawal wa ghairihi minal ahadithi adamu husuli sitti idza nawaha ma'a qada'i Ramadan. Bila melihat zahirnya hadis wa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian ia sambung dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, dan juga hadis-hadis yang lainnya seolah-olah memberi pengertian bahwa tidak terjadinya kesunahan 6 hari di bulan Syawal itu saat ia niati bersamaan dengan qada Ramadan.
lakin sarraha Ibnu Hajarin bihusuli asli thawabi liikmalihi idza nawaha ka ghairiha min Arafata wa Asyura. Akan tetapi Ibnu Hajar menjelaskan dengan mendapatkan kesunahan dan pahalanya bila ia niati sama seperti puasa-puasa sunnah lainnya seperti puasa Arafah dan puasa Asyura. Bal rajjaha husula asli thawabi sairit tatawu'ati ma'al fardi wa illam yanwiha ma lam yasrifhu anha sarifun. Bahkan Imam Ramli mengunggulkan pendapat yang mengatakan akan hasilnya pahala ibadah-ibadah sunnah yang lainnya yang dilakukan bersamaan ibadah fardu meskipun tidak ia niati selama tidak terbelokkan arah ibadahnya. Kemudian wa yusannu shaumu sitti wa in aftara Ramadan. Intaha. Dan disunnahkan menjalankan puasa 6 hari di bulan Syawal itu meskipun ia memiliki tanggungan qadha. Artinya karena ia berbuka atau tidak berpuasa di bulan Ramadan, tetap disunnahkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian mengenai qadha puasa karena adanya keraguan-raguan, diharamkan menjalankan puasa dengan niat qadha dengan alasan karena ihtiyat atau hati-hati selama ia yakin atau memiliki sangkaan yang kuat atau zon akan tidak memilikinya, ia akan tanggungan qadha puasa Ramadan dan ia boleh menjalaninya bila ia ragu-ragu. Faman tayaqqana aw dhanna adama wujubi qada'i Ramadan alaihi fayahrumu alaihi niyyatul qada'i litala'ubi. Barang siapa yakin atau memiliki sangkaan yang kuat bahwa ia tidak memiliki akan kewajiban qadha puasa Ramadan, maka haram baginya puasa dengan niat qadha karena sama halnya dengan mempermainkan ibadah. Wa man syakka falahu niyyatul qada'i in kana alaihi wa illa fattatawwu'. Namun barang siapa yang ragu-ragu maka diperbolehkan dengan niat puasa qadha jika ia memiliki tanggungan qadha dan puasa sunnah bila ia tidak memilikinya. Wa yu'khadhu min mas'alatil wudhu'i hadhihi, dan dapat diambil kesimpulan dari masalah wudu ini annahu law syakka anna alaihi qada'an mathalan fanawahu in kana wa illa fatatawu'un sahhat niyyatuhu aidan wa hasala lahu alqada'u bitaqdiri wujudihi bal wa in bana annahu alaihi wa illa hasala lahu at-tatawwu'. Sesungguhnya bila seseorang ragu-ragu atas kewajiban mengqadha baginya umpamanya, maksudnya ia ragu apakah ia ada mempunyai qadha atau tidak misalnya, kemudian ia berpuasa dengan niat mengqadha jika ia ada mempunyai tanggungan qadha dan niat puasa sunnah bila tidak memilikinya. Jadi niatnya itu ada dua macam ya. Kalau ada punya qadhaan ya mengqadha niatnya. Jika tidak ada maka diniatkannya puasa sunnah. Maka niatnya seperti itu juga sah. Dan qadha puasanya juga terjadi bila memang tanggungan tersebut diperkirakan benar adanya. Bahkan andai telah nyata sekalipun baginya, artinya memang benar-benar ada. Namun bila ia tidak memiliki tanggungan qadha, maka puasanya menjadi puasa sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Demikian pertemuan kita kali ini, semoga ada barakah dan manfaatnya. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.